Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempunyai satu produk yaitu adalah ABM, itu asesmen bakat minat. Jadi pada siang hari ini akan saya jelaskan terkait apa itu ABM, bagaimana mekanismenya dan juga mungkin pendaftarannya, eh, sekaligus apa saja juga yang perlu dipersiapkan oleh pihak dari dinas provinsi, dari dinas kota kabupaten dan juga satuan pendidikan. Nah, sekaligus saya ingin mengajak untuk kita bersinergi bersama karena program yang skala nasional ini pun tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dengan bantuan dari Bapak Ibu semuanya. Baik, kita mulai. Jadi ABM ini adalah asesmen yang berskala nasional ya Bapak Ibu. Jadi ABM ini adalah asesmen, kepanjangannya adalah asesmen bakat minat. Jadi bakat dan minat itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Bakat ini adalah potensi bawaan. Jadi bagaimana individu itu dengan potensi tersebut, apakah mudah cepat menguasai pengetahuan atau juga keterampilan tertentu. Nah, bakat ini cenderung sifatnya menetap dan bisa berkembang Bapak Ibu apabila mendapatkan stimulasi yang tepat dari lingkungan. Jadi harapannya nanti ketika anak mengetahui bakatnya, lingkungan sekitar anak seperti mungkin orang tua, guru itu bisa memberikan stimulasi yang sesuai dengan bakatnya sehingga siswa itu memiliki potensi yang unggul seperti itu. Nah, kemudian minat. Minat ini adalah lebih ke ketertarikan. Individu ini suka apa gitu. Terus dia peduli dengan apa itu bisa dilihat atau keinginannya ke arah mana seperti itu. Ataupun juga yang lebih observable gitu, yang lebih bisa dilihat, minat itu dapat dilihat dari siswa ini mungkin banyak melibatkan diri di kegiatan apa gitu. Bapak Ibu mungkin bisa mengobservasi siswanya gitu, ketika ada siswanya yang melibatkan diri di bidang tertentu, bisa jadi dia memiliki minat di bidang tersebut. Nah, kemudian ABM ini eh, mengukur bakat dan minat tadi. Bakat sendiri terdiri dari bidang-bidang khusus, yaitu ada aspek verbal, kuantitatif, penalaran, spasial, mekanika, penggunaan bahasa, dan juga klerikal. Nah, kemudian selain dari aspek tadi juga berfungsi untuk mengetahui minatnya. Jadi selain ada tes bakat juga ada minat di dalamnya untuk mengukur ketertarikan pada jenis kegiatan atau bidang pekerjaan tertentu seperti itu. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, jadi manfaat dari ABM ini mampu memprediksi kemampuan dari individu jika diberikan kesempatan melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin secara konkretnya, karena ini untuk siswa SMP, jadi nanti siswa akan lebih mudah untuk memetakan cocok di jurusan apa gitu. Kalau siswa akan ke SMK, mungkin juga jadi lebih mudah untuk melihat SMK-nya jurusan apa. Kalau dia mau ke SMA, itu juga akan lebih mudah melihat untuk ke SMA ini lebih ke jurusan IPA atau IPS mungkin ya. Atau ketika dia akan melanjutkan kuliah, nanti kuliahnya jurusan apa, seperti itu. Nah, kemudian juga ruang lingkupnya ditawarkan untuk siswa SMP dan juga MTS, SMPK, SMPTK, dan MWP kelas 9 di seluruh Indonesia. Next. Nah, ini jadwal dan ketentuan pelaksanaan ABM. Jadi Bapak Ibu, kami menyediakan 10 hari dalam pelaksanaan layanan ABM ini. Dalam 10 hari itu dari tanggal 19 sampai 23, jadi dari hari Senin sampai Jumat, dilanjutkan di minggu berikutnya tanggal 26 sampai tanggal 1 Maret. Jadi kalau diawali di tanggal 19 Februari 2024, diakhiri di tanggal 1 Maret 2024, seperti itu. Kemudian mekanismenya pelaksanaan ABM ini tidak bersifat wajib ya Bapak Ibu. Karena sifatnya adalah layanan, tapi kami mohon Bapak Ibu memberikan motivasi mungkin ke siswanya atau diharapkan mengikuti
semua mungkin ya, karena lebih kita lihat kebermanfaatannya untuk siswa itu sendiri, seperti itu. Kemudian dilaksanakan hanya dengan metode online, mandiri, dan tidak dapat menumpang dengan satuan pendidikan lain. Ini sedikit berbeda dengan pelaksanaan AN ya Bapak Ibu ya. Karena ini juga seperti yang saya sebutkan tadi sifatnya layanan, jadi kami memberikan apa ya istilahnya batasan, metodenya hanya online, mandiri, dan juga tidak dapat menumpang. Nah, tempatnya adalah di satuan pendidikan, SMP, MTS, dan lainnya seperti itu. Next. Ini mekanisme secara detailnya, Bapak Ibu, di satuan pendidikan nanti dilakukan seperti apa. Jadi selama 10 hari tadi, waktu pelaksanaan ABM dibuka dari jam 8 waktu setempat. Durasinya dalam pengerjaan dalam satu paket tes itu 2 jam 30 menit. Pastikan siswa apa ya fit gitu ya, kondisinya fit dan juga siap melaksanakan asesmen seperti itu. Nah, kemudian mekanisme yang kedua, satuan pendidikan dapat mengatur hari dan waktu pelaksanaan dalam rentang waktu yang ditentukan dari 10 hari tersebut. Tadi juga ada pertanyaan, apakah hanya 1 hari di antara 10 hari? Bapak Ibu bisa mengatur hari, jadi bisa lebih dari 1 hari juga, asalkan masih dalam waktu rentang tersebut. Dari 10 hari yang dijadwalkan. Seperti itu. Dan juga disesuaikan dengan jumlah siswa, jumlah perangkat komputer, dan juga kapasitas ruang. Nah, kemudian tempatnya itu dilaksanakan di laboratorium komputer atau tempat lain yang bisa difungsikan sebagai ruang asesmen, misal memakai ruang kelas atau ruang lainnya yang sekiranya bisa digunakan. Nah, kemudian juga ketika misal fasilitas komputer kurang gitu kan dari jumlah siswa yang akan mengikuti ABM, bisa menggunakan tambahan laptop pribadi ataupun menggunakan milik guru seperti itu untuk mungkin lebih memudahkan supaya lebih siswanya jadi lebih bisa banyak yang ikut di hari tersebut seperti itu. Next. Selanjutnya mekanisme pendaftaran, Bapak Ibu, secara lebih detail nanti akan dijelaskan di sesi selanjutnya. Ini saya sekilas saja ya. Jadi satuan pendidikan bisa mengakses laman ABM. Lamannya sebagai berikut: https pusmendikbud.go.id/ABM. Nah, menggunakan username ANBK dan password yang defaultnya ya. Username ANBK plus tanda bintang. Nah, setelah itu mendaftar pada menu pendaftaran dengan caranya mengisi form kesiapan mengikuti ABM. Dilanjut mencetak, menandatangani, dan juga mengunggah surat kesiapan ke laman ABM. Setelah itu data siswa diimport dari laman PD Data, kemudian memberi tanda ya atau tidak sekaligus mengatur jadwal dan ruang pada siswa yang akan mengikuti ABM. Next. Nah, pembiayaan Bapak Ibu, jadi perlu kami sampaikan bahwa Pusmendik tidak memberi dan tidak menarik biaya apapun kepada satuan pendidikan. Jadi kami istilahnya memberikan layanan ini secara gratis, namun biaya penyelenggaraan di satuan pendidikan ditanggung secara mandiri oleh satuan pendidikan. Nah, ada pembiayaan khusus untuk tim teknis, ini dalam bentuk honor bulanan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manajemen kesekretariatan asesmen skala nasional di bulan Februari dan Maret, 2 tim teknis provinsi dan juga 2 tim teknis kota atau kabupaten. Next. Nah, apa yang perlu dipersiapkan oleh satuan pendidikan? Jadi yang paling ada 6 komponen. Yang pertama adalah ruang laboratorium komputer atau ruang kelas atau ruang lain yang difungsikan sebagai ruang asesmen. Kemudian yang kedua adalah komputer proktor dengan OS minimal Windows 7 atau macOS. Kemudian komputer klien dengan OS yang sama.
Jumlahnya sesuai dengan jumlah peserta dan juga sesi yang didaftarkan. Komputer dengan kamera berfungsi ini sifatnya opsional. Ketika memang tidak ada kamera, tidak masalah. Kemudian yang terpenting koneksi jaringan, Bapak Ibu, itu harus stabil minimal 16 Mbps per 20 klien. Nah, satuan pendidikan juga diharapkan menetapkan penanggung jawab, teknisi, proktor, dan pengawas ujian saat pelaksanaan ABM. Seperti itu. Next. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pelaksanaan dari layanan ABM ini Bapak Ibu eh, perlu bantuan dan sinergi bersama. Selain dari kami, pemerintah pusat ini adalah Pusmendik, kami juga mohon dukungan dari pemerintah daerah dan juga satuan pendidikan. Jadi kalau dari kami, Pusmendik, pemerintah pusat di sini adalah Pusmendik, kami menyiapkan sistem pelaksanaan ABM yang kredibel untuk memperoleh informasi yang valid terkait ada juknis ABM. Nanti ini bisa diunduh di laman ABM, instrumen pendataan aplikasi untuk ABM, implementasinya, dan juga analisis serta pelaporan. Nah, untuk pemerintah daerah, untuk dari tim teknis provinsi dan juga kota kabupaten, kami mohon Bapak Ibu untuk melakukan koordinasi, memastikan pelaksanaan ABM ini berjalan lancar. Jadi selain sosialisasi di platform ini, mungkin Bapak Ibu di luar ini bisa membantu kami untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut supaya satuan pendidikan atau siswa lebih paham terkait ABM ini. Kemudian mohon disiapkan sarana prasarana, menetapkan tip teknis, dan juga membantu saat penanganan masalah selama pelaksanaan ABM. Nah, kemudian satuan pendidikan melakukan persiapan dalam melaksanakan ABM dengan penyiapan komputer dan jaringan, penyiapan proktor, teknis pengawas, dan penanggung jawab, kemudian mengakses laman ABM secara berkala supaya mendapatkan informasi dan pengumuman, dan juga mencetak laporan hasil ABM yang itu dapat diunduh dari laman ABM. Nah, seperti yang disampaikan tadi, laporan hasil ini bersifat individual, jadi jangan lupa Bapak Ibu mencetaknya ya, kemudian membagikan ke siswa sehingga siswa dapat memanfaatkan hasil dari ABM tersebut. Next. Nah, selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab pelaksana ABM di satuan pendidikan. Jadi tadi salah satu tugas dari satuan pendidikan adalah menetapkan penanggung jawab proktor, teknisi, dan juga pengawas. Nah, tentunya Bapak Ibu juga sudah lebih paham ya, mempunyai tugas yang berbeda-beda. Penanggung jawab di sini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan ABM di satuan pendidikan. Kemudian kalau proktor itu wajib sebelum pelaksanaan dimohon mempelajari manual aplikasi untuk menyiapkan perangkat komputer sehingga pelaksanaan berjalan dengan lancar. Manual ini dapat diunduh juga di laman ABM. Kemudian melakukan simulasi dilakukan tanpa siswa karena tujuannya untuk mengecek dari kesiapan aplikasi. Kemudian menjalankan aplikasi Proktor ABM saat hari pelaksanaan ABM seperti itu. Kemudian kalau teknisi menyiapkan sarana prasarana komputer bersama Proktor, kemudian memastikan jaringan internet berjalan stabil saat pelaksanaan ABM, kemudian juga melakukan perbaikan atau penggantian alat atau komputer yang mengalami kerusakan selama ABM berlangsung. Kemudian untuk pengawas. Pengawas ini bertanggung jawab untuk mengawasi maksimal 20 siswa. Di sini kenapa kami tuliskan 20 siswa? Supaya Bapak Ibu fokus gitu ya, 20 siswa ini benar-benar mengerjakan soal ABM sesuai dengan standar. Kemudian memastikan semua peserta mengerjakan ABM sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
dan juga melaksanakan prosedur pelaksanaan asesmen dengan penuh rasa tanggung jawab. Semua tugas dan tanggung jawab ini dapat Bapak Ibu pelajari lebih lanjut di Juknis ABM yang juga akan kami upload di laman ABM. Jadi nanti bisa dibaca ulang ya Bapak Ibu ya. Secara detail kami tuliskan semuanya di situ. Nah, dan yang terpenting dari semua komponen tadi adalah menandatangani fakta integritas. Jadi karena kami sangat mengharapkan integritas dari Bapak Ibu selama pelaksanaan ABM berlangsung. Dan tidak boleh mendokumentasikan dan menyebarkan soal ABM melalui media apapun. Jadi soal yang kami kembangkan ini sifatnya apa ya? Sifatnya rahasia. Ketika sudah tersebar itu akan menjadi tidak valid lagi. Nanti siswa akan mengerjakan soal yang bisa jadi sudah dia pelajari sebelumnya sehingga hasil yang didapatkan tidak benar-benar menggambarkan kemampuan dirinya seperti itu. Next. Nah, ini secara detail komponen dari ABM, jumlah soal dan juga waktu pelaksanaan. ABM terdiri dari yang pertama nanti soal-soal tes bakat, 160 soal itu selama 120 menit. Kemudian dilanjutkan dengan tes minat, itu ada 108 soal selama 30 menit. Nah, nanti khusus untuk subtes memori Bapak Ibu, peserta tidak boleh menggunakan alat tulis maupun kertas buram. Jadi di awal dipersilahkan atau disiapkan kertas buram dan alat tulis, namun ketika memasuki soal memori karena sifatnya adalah ingatan, jadi tidak diperbolehkan siswa menggunakan alat tulis maupun kertas buram. Nanti khawatir mereka mencatat ya, sehingga hasilnya nanti tidak valid. Nah, oleh karena itu, pengawas memastikan peserta untuk mengumpulkan alat tulis dan kertas buram sebelum memulai tes memori. Nah, akan ada jeda tes selama 3 menit yang menandakan bahwa tes memori akan dimulai. Jadi selama 3 menit itu, Bapak Ibu pengawas bisa memastikan kalau alat tulis dan kertas buram siswa itu sudah dikumpulkan. Seperti itu. Next. Nah, ini sekarang prosedur penanganan masalah umum. Harapannya pelaksanaan berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu ya. Tapi terkadang memang di pertengahan pelaksanaannya ada terjadi gangguan teknis. Jadi ini kami tuliskan bagaimana prosedur penanganannya jika terkait ada gangguan atau hambatan yang terjadi. Nah, ketika terjadi gangguan teknis yang menyebabkan ABM itu terhenti, diharapkan menunggu terlebih dahulu hingga permasalahan teknis berhasil diselesaikan. Nah, apabila permasalahan teknis tidak dapat diselesaikan, jadi sudah login tapi tidak ada hambatan di pertengahan pelaksanaan ABM, maka pelaksanaan ABM di satuan pendidikan pada hari tersebut dianggap selesai. Nah, kemudian poin yang kedua, apabila terjadi hambatan gangguan teknis yang menyebabkan pelaksanaan ABM di satuan pendidikan tidak dapat terlaksana sama sekali, ini dalam artian dari awal sebelum login itu tidak bisa karena mengalami hambatan, maka ABM dapat dilaksanakan di hari lain. Yang terpenting tetap dijadwal dalam rentang 10 hari yang kami sediakan. Nah, kemudian ketika hambatan gangguan teknis terjadi, Bapak Ibu bisa melaporkan melalui tiket bantuan pada laman ABM. Tentunya Bapak Ibu sudah lebih paham ya terkait penggunaan dari tiket bantuan ini. Kemudian ini kami sebutkan hambatan gangguan teknis yang dimaksud antara lain bencana alam, listrik padam, kerusakan peralatan atau sarana prasarana, kerusakan sistem, hambatan jaringan internet, dan juga sebagainya. Nah, apabila terdapat kendala teknis terkait penggunaan aplikasi, kalau lebih spesifik kendala teknisnya terkait aplikasi, silahkan cek kembali manual aplikasi tadi yang saya sebutkan. Mungkin Bapak Ibu Proktor
bisa lebih memahami terlebih dahulu sebelum pelaksanaan, sehingga ketika ada kendala lebih terkait dengan penggunaan aplikasi, bisa lebih sigap dalam menanganinya seperti itu. Next. Ya, Bapak Ibu, ini contoh laporan individu yang akan didapatkan oleh siswa. Jadi di halaman pertama ini adalah hasil asesmen bakat, halaman kedua adalah minat, hasil asesmen minat. Eh, ya, yang hasil asesmen bakat ini nanti kita fokuskan ketika proses pembacaannya atau pemaknaannya dilihat tiga aspek yang tertinggi. Kalau minat juga seperti itu, hampir sama ya. Nah, jadi nanti eh, Bapak Ibu guru BK atau guru yang mungkin berkepentingan yang lebih paham memahaminya dapat bisa memberikan gambaran yang lebih jelas ke siswa. Kami juga mempunyai panduan pemaknaan. Mungkin next. Kami sudah membuatkan panduan pemaknaan hasil dari ABM ini, Bapak Ibu. Ini juga dapat diunduh melalui laman ABM. Jadi ketika nanti sudah dapat hasilnya, kok masih kebingungan, ini cara bacanya gimana? Nah, semuanya sudah kami tuangkan di dalam panduan berikut. Seperti itu. Next. Ini timeline dari pelaksanaan ABM. Supaya lebih jelas, ada 9 poin ini Bapak Ibu. Yang pertama, sosialisasi dan pengumuman ABM ini dimulai di hari ini ya. Tadi ada sesi pagi dan juga ada sesi siang pada saat ini. Nah, kemudian pendaftaran Bapak Ibu ini sudah bisa dimulai dari hari ini sampai dengan 3 Februari 2024. Nah, nanti dapat dilihat dalam petunjuk teknis sekali lagi yang dapat diunduh di laman ABM. Selain itu, di tanggal yang sama, di rentang tanggal yang sama, antara tanggal 23 Januari sampai 9 Februari, itu dapat dilakukan pendaftaran peserta dan pengaturan jadwal, kemudian pengisian data panitia pelaksana satuan pendidikan, dan juga fakta integritas. Seperti itu. Nah, untuk di tanggal 15 sampai 16 Februari, itu dimulai simulasi aplikasi. Setelah melakukan pendaftaran tadi, di tanggal 15 sampai 16, Bapak Ibu bisa mulai simulasi aplikasi. Nah, ini hanya prokter dan teknisi, tidak melibatkan siswa karena masih simulasi. Nah, saat itu juga di tanggal tersebut juga dipersiapkan perlengkapan ujian, perlengkapan asesmen ya, mungkin di sini bahasanya itu seperti kartu login, daftar hadir, berita acara pelaksanaan, dan sebagainya. Nah, kemudian pelaksana asesmen sendiri seperti yang saya jelaskan tadi di 10 hari yang kami jadwalkan tanggal 19 sampai 23 Februari dan juga 26 Februari sampai 1 Maret 2024. Nah, kemudian setelah itu adalah mengunggah kelengkapan ujian. Ini setelah selesai pelaksanaan di satuan pendidikan di tanggal 19 Februari sampai dengan 1 Maret. Jadi tadi yang fakta integritas, berita acara itu mohon diunggah di antara jadwal berikut. Harapannya sebelum 1 Maret sudah kelengkapannya sudah diunduh semuanya seperti itu. Nah, di tanggal 11 Maret ini hasil akan diumumkan dan dapat diunduh dari laman ABM. Hasil ini seperti yang saya sebutkan tadi ya, yang bersifat individual nanti diberikan ke siswa seperti itu. Next. Sekian dari saya Bapak Ibu.